selamat Mbak Rofik. Melanjutkan, kita masih tetap membahas soal-soal ujian nasional berkenaan dengan mata pelajaran ekonomi ya. Mbak Rofik jangan bosan-bosan untuk selalu ketemu dengan soal ujian ekonomi gitu ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran malam hari ini, mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita ke depannya dan nanti teman-teman siap ya untuk menghadapi ujian nasional. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke ya, Mbak Rofik sudah membahas 3 soal ya. Dari nomor 21, 22 sampai 23. Kemarin membahas mengenai kurs valuta asing ya. Alat tukar pembayaran dengan negara lain, mata uang negara lain ya. Kurs valuta asing, ada kurs beli, ada kurs jual. Oke, kita lanjutkan lagi ke nomor 24, yaitu soal nomor 24. Penyusun ini sudah masuk ke akuntansi ya Mbak Rofik ya, karena nanti ekonomi itu pembahasannya adalah mapel ekonomi dengan akuntansinya dijadikan satu ya. Ini sudah masuk ke pelajaran akuntansi. Oke. Kita lanjutkan nomor 24 sambil menunggu teman-teman yang lain masuk. Penyusunan rencana pengeluaran perusahaan dan membandingkan dengan pengeluaran aktiva. Aktiva itu harta, merupakan bidang akuntansi yaitu menurut Mbak Rofik dari A sampai E. Akuntansi yang merencanakan pengeluaran perusahaan dengan membandingkan pengeluaran aktiva. Aktiva itu harta. Menurut Mbak Rofik apa nomor 24? Menurut jawaban nomor 24, Mbak Rofik menurut jawabannya apa? Akuntansi biaya, anggaran, perpajakan, manajemen, dan keuangan. Pengeluaran ya, pengeluaran aktiva. Oh oke, kita perbesar ya. Gimana Mbak Rofik, sudah kelihatan? Sambil menunggu teman-teman yang lain. Oke. Gimana jawabannya Mbak Rofik nomor 24? Penyusunan rencana pengeluaran perusahaan dengan membandingkan pengeluaran aktiva harta ya. Akuntansi anggaran. Penyusunan rencana pengeluaran perusahaan dengan membandingkan pengeluaran aktiva yaitu akuntansi biaya ya Mbak Rofik. Biaya itu kan pengeluaran ya, rencana yang sudah dikeluarkan. Nah ini dengan membandingkan pengeluaran aktiva, aktiva harta, pengeluaran berarti masuknya adalah akuntansi biaya ya, karena sudah dengan perbandingan pengeluaran gitu ya, dengan membandingkan pengeluaran aktiva adalah biaya. Biaya itu kan sesuatu yang sudah keluar ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke nomor 25. Nah ini Mbak Rofik sudah masuk ke dalam akuntansi. Kalau diperkecil Mbak Rofik tidak kelihatan ya. Oke.
Mbak Rafiq masih ingatkah ya? Masih ingatkah dengan pelajaran akuntansi kemarin? Mbak. Masih ingat? Saya cek-cek dulu ya. Saya cek dulu. Masih ingat enggak Mbak Rafiq pelajaran akuntansinya? Oke, dikecilkan ya. Segini Mbak Rafiq cukup kelihatan? Sudah bisa melihat? Bisa, oke. Sebelum ke pelajaran akuntansi, coba saya cek terlebih dahulu seberapa ingatkah Mbak Rafiq dengan pelajaran akuntansi dengan debit dan kreditnya ya. Coba saya cek dulu. Kas, Mbak Rafiq, kalau kas bertambah kita masukkan ke dalam akun apa Mbak Rafiq? Debit atau kredit? Kas bertambah masuk ke dalam debit. Oke, sip. Kita lanjutkan lagi. Kalau modal bertambah masuk kemana Mbak Rafiq? Modal debit atau kredit? Oke, sip Mbak Rafiq, masih ingat. Sip, kita lanjut lagi. Utang bertambah, kita masukkan kemana? Utang bertambah. Tadi modal, sekarang utang. Utang bertambah, kita masukkan ke dalam Oke, sip. Mbak Rafiq betul, kredit. Kita lanjut lagi ke pendapatan. Pendapatan bertambah masuk ke pendapatan bertambah masuk ke pendapatan. Pendapatan bertambah masuk ke dalam kredit. Ya, Mbak Rafiq, karena apa? Ya, kredit ya. Pendapatan bertambah kredit. Karena apa? Nanti hasil dari pendapatan berupa uangnya kita masukkan ke dalam kas. Kas bertambah tadi masuk ke dalam debit. Sehingga pendapatan bertambah kita masukkan ke dalam kredit. Itu ya Mbak Rafiq. Oke, kita lanjut lagi. Kalau privo, pengambilan uang pribadi, privo bertambah. Kita masuk kemana privo bertambah? Privo bertambah. Oke, debit, betul ya. Sekarang kita ke beban. Beban bertambah, kita masukkan kemana Mbak Rafiq? Beban bertambah. Beban. Beban bertambah, kita masukkan ke dalam debit. Itu ya Mbak Rafiq ya. Beban bertambah, kita masukkan debit. Karena apa? Karena kalau kita mengeluarkan beban, maka beban kita bertambah, kita masukkan debit. Beban bertambah itu masuk ke dalam debit ya, misalnya beban gaji, beban listrik, beban telepon. Pokoknya yang kita keluarkan dalam rutinitas ya, rutinitas. Ya, beban. Jadi nanti beban hubungannya dengan kas ya, kalau
ya teman-teman, maaf sekali tadi ada gangguan. Ya, ternyata ya kuota modemnya habis. Kuota modemnya habis, sekarang sudah bisa kembali ya. Oke, kita lanjutkan kembali Mbak Rafiq, maaf tadi ada gangguan sedikit, kita lanjutkan kembali. Oke, ini selamat malam Mbak Uli, kita lanjutkan lagi ya, masih semangat menghadapi ujian nasional, kita lanjut ke nomor 25. Oke, semoga aja lancar, kuat sampai akhir gitu ya, sampai waktu selesai. Oke, kita lanjutkan kembali tadi nomor 1, Nona Lili menyetor uang sebesar 7.500.000 sebagai modal awal. Kalau kita mempunyai usaha, kemudian kita menyetorkan uang sebagai modal awal, apa yang bertambah? Akun apa yang bertambah Mbak Rafiq, Mbak Uli? Akun apa bertambah jika kita menyetorkan uang sebagai modal? Pertama kali usaha itu dijalankan. Oke, Mbak Rafiq, Mbak Uli. Jika kita menyetorkan uang sebagai modal awal, maka yang bertambah akun apa dan apa? Gimana Mbak Rafiq sama Mbak Uli, jika kita menyetorkan uang sebagai modal awal, maka akun apa yang bertambah? Debit yang bertambah apanya Mbak Rafiq? Apa dan apa? Akun apa dan apa? Oke, terima kasih Mbak Rafiq. Benar ya? Modal dan kas. Oke, sip. Oke, kita lanjut lagi ya. Berarti berdasarkan soal nomor 1, maka kas bertambah, ya kan? Kas bertambah 7.500.000, modal bertambah 7.500.000. Jadi kalau kita memasukkan uang sebagai modal awal, maka yang bertambah adalah kas dengan modal. Oke, tiba-tiba Mbak Rofi keluar, jadi malam hari ini tinggal Mbak Uli ya.
Oke Mbak Ul, oh ini masuk kembali. Kita lanjut lagi untuk poin yang nomor 2. Salon Lili membeli tunai sebidang tanah. Nah, membeli tunai sebidang tanah. Akun apa dan apa? Kalau membeli berarti ada sesuatu yang berkurang. Namanya membeli berarti ada benda yang bertambah. Oke. Akun apa yang bertambah dan akun apa yang berkurang. Poin nomor 2 ya, Salon Lili membeli tunai sebidang tanah seharga 5 juta. Namanya membeli berarti ada yang berkurang dan ada yang bertambah, apalagi itu tunai. Oke, akun apa dan apa? Coba oke, sama Mbak Uli. Oke, itu jawabannya Mbak Rafiq nih. Mbak Uli mau mencoba, silahkan. Saya masih tunggu jawabannya Mbak Uli. Sip. Ini jawabannya Mbak Rafiq sama Mbak Uli digabung ya. Mbak Rafiq modal bertambah, kasnya berkurang. Kalau Mbak Uli modal dan tanah. Nah, dua jawaban dari Mbak Rafiq sama Mbak Uli digabung nanti menghasilkan jawaban yang benar. Oke. Karena Salon ini membeli tunai sebidang tanah. Nah, sebidang tanah seharga 5 juta. Berarti ya, yang namanya membeli ada sesuatu yang bertambah. Pastinya yang bertambah adalah tanah ya, karena kita membeli tanah secara tunai. Jadi yang bertambah adalah tanah ya. Oke. Kemudian ya, karena kita membeli pasti ada uang yang keluar, pasti kita mengeluarkan uang. Oh gitu. Oke ya. Tadi kalau Salon Lili membeli tunai sebidang tanah pasti ada yang berkurang dan ada yang bertambah. Kalau bertambah berarti tanah, jelas, karena kita membeli berarti ada benda yang kita miliki, maka tanah bertambah. Karena membeli pasti ada uang yang kita keluarkan. Kita mengeluarkan uang, yaitu kalau mengeluarkan uang berarti kasnya berkurang, bukan modal ya teman-teman ya, karena kas itu digunakan untuk setiap transaksi yang keluar maupun yang masuk. Jadi kas itu semacam uang ya, semacam uang tetapi digunakan dalam setiap transaksi, baik itu pendapatan maupun pengeluaran ya. Jadi kas itu sifatnya adalah masuk dan keluar. Sehingga di sini yang berpengaruh bukan modal ya, bukan modal tetapi kas. Karena modal itu diam. Modal itu dia menerima uang awal dalam pembentukan modal. Jadi yang berpengaruh itu bukan modal tetapi kas. Oke ya, tetapi kas, karena kas itu digunakan sebagai tempat untuk menerima dan mengeluarkan secara rutinitas dan transaksi ya, dalam transaksi. Sehingga modal itu tetap, tetapi kas itu berpengaruh setiap ada pemasukan dan pengeluaran. Oke, gitu ya teman-teman. Sehingga tadi 5 juta adalah yang bertambah tanah. Di sini kas ada kurung buka dan kurung tutupnya, itu menandakan dikurangi. Nah, berarti kalau ada kurung buka dan ada kurung tutup itu menandakan mengurangi. Sifatnya adalah berkurang.
Sehingga tadi menurut soal nomor 2, calon Lili membeli tunai sebidang tanah, maka tanahnya bertambah 5 juta, kemudian kasnya berkurang 5 juta. Sehingga di sini kasnya tinggal berapa Mbak Uli sama Mbak Rofik, karena modalnya 7.500.000 digunakan untuk membeli tanah seharga 5 juta, maka masih berapa? Mbak Rofik sama Mbak Uli, kasnya masih berapa karena digunakan 5 juta untuk membeli tanah? Gimana Mbak Rofik sama Mbak Uli, masih berapakah? Tadi kasnya bertambah 7.500.000, kemudian dia membeli tanah sebesar 5 juta, maka kan berkurang 5 juta. Berkurang 5 juta, maka masih berapakah di uang kasnya? Uang kasnya masih berapa Mbak Uli sama Mbak Rofik? Oke ya, masih 2,5 juta. Betul, masih 2,5 juta. Kita lanjutkan lagi untuk transaksi nomor 3. Membeli perlengkapan secara kredit. Oke, kalau secara kredit, apanya yang bertambah dan apa yang bertambah? Pembelian secara kredit. Akun apa yang bertambah? Oke, pembelian secara kredit, akun apa yang bertambah? Masih, betul. Mbak Rafi sama Mbak Uli, hutang bertambah, perlengkapan bertambah. Karena apa? Kita membeli perlengkapan ya. Kita membeli perlengkapan, otomatis perlengkapan yang sudah kita beli, maka kita sudah memiliki perlengkapan sehingga perlengkapannya bertambah. Oke, betul. Sekarang karena itu dibeli secara kredit ya, maka hutangnya bertambah. Oke, betul ya. Sehingga menurut transaksi itu kita bisa simpulkan perlengkapan bertambah sebesar 675.000 ya. Perlengkapan bertambah sebesar 675.000 karena dilakukan secara kredit, maka hutangnya bertambah. Sehingga di sini akun hutang bertambah 675.000, maaf ya, bukan 6 juta tapi 675.000. Oke, sampai sini Mbak Uli sama Mbak Rofik paham mengenai transaksi yang ada di nomor 25. Paham ya? Untuk transaksi nomor 3, membeli perlengkapan secara kredit. Jadi tadi perlengkapannya bertambah, kita masukkan ke perlengkapan. Karena tadi dilakukan secara kredit, maka hutangnya bertambah, sehingga hutang di sini bertambah 675.000. Oke, coba Mbak Uli sama Mbak Rofik menjumlahkan antara aktiva sama utang plus modal. Coba, apakah di sini ada sama dengan? Itu menandakan apakah dari sebelah aktiva itu sama dengan hutang plus modal. Oke.
Menurut persamaan di dalam akuntansi, ya, di dalam akuntansi yang namanya harta atau aktiva, ya, harta atau aktiva itu sama dengan utang plus modal, sama dengan utang plus modal. Jadi harta itu persamaannya sama dengan utang plus modal. Nah, kita buktikan apakah transaksi di soal nomor 25 nomor yang A itu sesuai dengan persamaan ini. Coba kita buktikan ya. Harta atau aktiva itu sama dengan utang plus modal. Kita kembali lagi ke soal nomor 25 yang poin A. Di sini ada tanda sama dengan, menandakan sebelah kiri harus sama dengan sebelah kanan. Coba Mbak Rofik sama Mbak Uli menambahkan 2.500.000 ditambah 675 ditambah 5 juta. Apakah hasilnya sama dengan 675.000 ditambah 7.500.000? Apakah hasilnya sama atau tidak? Coba Mbak Uli sama Mbak Rofik. Kalau jawabannya sama, berarti poin yang A itu jawaban dari nomor 20. Oke, saya tunggu. Oke, Mbak Uli sama Mbak Rofik, apakah sebelah kiri sama dengan di sebelah kanan? Jumlahnya Oke, selamat malam Mbak Wiwin. Ya, kita masih membahas mengenai ekonomi. Nah, di sini kita sudah membahas pelajaran akuntansi. Ya, tadi kita kembali lagi ke persamaan di whiteboard ini ya. Teman-teman bisa melihat toh, harta atau aktiva itu sama dengan utang plus modal. Utang ditambah modal, ya. Kemudian kita masuk ke persamaan A, yang poin A nomor 25. Di sini ada tandanya sama dengan, menandakan bahwa harta itu di sebelah kiri, ya. Perlengkapan, kas, dan tanah itu kan termasuk harta, ya, termasuk harta. Apakah akun aktiva, yaitu tanah, perlengkapan, kas, itu sama dengan hutang ditambah modal? Apakah sama antara akun aktiva dengan hutang dan modal? Ini 675.000 Mbak Uli. Di sini 675.000. Untuk baris terakhir itu jumlah dari atasnya, ya. Di sini modal 7.500.000, kemudian di bawahnya itu, maka akun aktiva yang ada di sebelah kiri
Oke. Ya. Jadi jawabannya untuk nomor 25 adalah A ya, karena jumlah aktiva di sebelah kiri itu sama dengan utang plus modal ya. Jadi jumlahnya antara akun aktiva dengan akun hutang plus modal itu sama. Sehingga jawaban soal nomor 25 adalah Oke, gimana Mbak Rofik sama Mbak Uli, Mbak Wiwin? Sudah bisa dengar suara saya? Oke, sip. Saya ulangi lagi kalau teman-teman sudah bisa mendengar ya. Coba Mbak Uli, Mbak Rofi sama Mbak Wiwin menjumlahkan akun aktiva di sebelah kiri yaitu kas, perlengkapan, tanah itu apakah sama dengan utang ditambah modal? Apakah jumlahnya sama antara akun sebelah kiri dengan akun sebelah kanan? Ya, selamat malam Mbak Ratna. Apakah sama? Ya, selamat malam Mbak Ratna. Tanah itu sama dengan hutang ditambah modal di sini ya. Baris terakhir untuk poin gimana? Apakah menghasilkan hasil yang sama? Gimana teman-teman? Jumlah kas ditambah perlengkapan ditambah tanah itu sama dengan hutang ditambah modal. Teman-teman bagaimana? Coba dihitung sesuai dengan soal yang saya upload. Ini yang sudah saya enter ini, tambah modal. Kan kas itu 2.500.000 ditambah 675.000 ditambah 5 juta sama dengan tanah itu sudah ya, hutang itu 675 ditambah 7.500.000. Apakah hasilnya sama? Gimana teman-teman? Apakah hasilnya sama dari angka yang sudah saya enter?
yaitu menghasilkan sama-sama sebelum masuk ke nomor 26, teman-teman sudah paham untuk soal nomor 25 tadi? Paham ya? Kredit membeli 8 Januari membayar hutang jurnal umum, manakah dari poin A, B, C, D, E nomor 26? Oke, untuk soal nomor 26, jawaban manakah yang benar? Ya, waalaikumsalam Mbak Kristina. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 26. Soal nomor 26 itu jika kita masukkan ke dalam jurnal umum, jawaban manakah yang benar? Manakah yang benar dari soal nomor 26 poin A, B, C, D, E? Jika transaksi tersebut dimasukkan ke dalam jurnal umum. Ayo teman-teman. Tadi masih ingat jika harta bertambah masukkan ke dalam debit, jika utang bertambah turunan. Itu jika kita masukkan ke dalam jurnal umum. Oke. Silakan teman-teman semuanya untuk menjawab. Oke, Mbak Rafiq B. Bagaimana teman-teman yang lain? Setuju B? Kalau setuju B, kita bahas untuk poin B. Kita cermati tanggal 5. Membeli perlengkapan secara kredit. Membeli nomor 26 Mbak Kristina. Nomor 26. Oke, kita cermati yang poin B ya. Jika membeli perlengkapan secara kredit. Karena di situ hanya ada dua, debit dan kredit, maka yang namanya perlengkapan, baik itu dibeli secara kredit, secara tunai, ya, kan perlengkapan bertambah.
Oke, kita bahas yang poin B ya. Tadi jawabannya Mbak Rofik, tadi B. Kita bahas yang B. Perlengkapan bertambah, maka kita masukkan ke dalam debit ya. Perlengkapan bertambah, kita masukkan ke dalam debit. Kemudian di situ tanggal 7 Januari membayar beban sewa. Beban sewa bertambah, yang namanya beban kalau bertambah dalam keadaan utang, tetapi kantor beban kita bertambah, maka kita masukkan ke dalam debit. Untuk soal nomor 8 membayar utang, jadi jawabannya adalah B. Itu ya teman-teman ya. Ada yang ditanyakan? Iya, kan beban bertambah. Beban bertambah. Beban bertambah, sip. Nah, itu logikanya Mbak Ratna dan teman-teman semua. Beban bertambah, kita masukkan ke dalam debit. Kalau kita membayar sewa, otomatis ada uang yang kita keluarkan, sehingga beban sewa bertambah debit, kas berkurang kredit. Ya. Sampai sini Mbak Ratna paham? Oke, teman-teman paham? Kalau paham, kita lanjutkan ke soal nomor 27. Oke, kalau paham, kita lanjutkan soal nomor 27. Soal nomor 7 masih berkaitan ke dalam jurnal umum. Kita amati nomor
di soal nomor 26, yaitu berkenaan dengan jurnal umum. Oke, teman-teman bisa dengar suara saya? Oke, soal nomor 27 kita cermati ya teman-teman ya. Kita masuk ke dalam jurnal umum seperti soal nomor 26, tetapi ini lebih lengkap. Kalau nomor 26 itu kan hanya bagian, tetapi kalau nomor 27 itu jurnal umum secara lengkap. Untuk soal nomor 27, tanggal 1 Mei dibayar gaji karyawan. Oke, menurut teman-teman dan apa yang berpengaruh? Coba teman-teman menganalisis dari pengeluaran dari Oke, gimana teman-teman logikanya kalau dibayar gaji karyawan? Perusahaan itu membayar gaji karyawan. Akun apa dan apa yang berpengaruh? Ada dua akun, setiap transaksi itu berpengaruhnya dua akun. Kalau kita membayar gaji, berarti apa yang bertambah dan apa yang berkurang? Menurut teman-teman apa? Oke, gimana teman-teman? Masih bisa dengar suara saya? Untuk soal nomor 27, dibayar gaji karyawan tanggal 1 Mei. Apa yang bertambah dan apa yang berkurang?
Oke ya. Untuk soal nomor 27, 1 Mei dibayar gaji karyawan, akun apa dan apa yang berpengaruh coba. Iya, berarti untuk soal nomor 1 bisa disimpulkan tadi jawabannya benar teman-teman dalam memberikan jawaban. Kalau membayar gaji berarti beban gaji bertambah, beban gaji bertambah debit. Yang satu, kasnya berkurang, berarti dicatat di dalam kredit. Ya, oke ya. Untuk soal nomor 1 Mei ya, tanggal 1 Mei, jawabannya beban gaji bertambah debit, kas berkurang kredit. Kita lanjut ke tanggal 2 Mei. Oke, untuk tanggal 2 Mei dibeli peralatan 1.500.000 tetapi baru dibayar 1 juta. Gimana teman-teman? Oke, karena ini waktunya semakin habis ya. Waktunya semakin kita habiskan untuk soal nomor 27. Lanjut ke tanggal 2 Mei. Coba teman-teman, tanggal 2 Mei. Ada 3 akun nanti yang berpengaruh karena di situ membeli peralatan tetapi baru dibayar 1 juta. Ada 3 akun yang berpengaruh. Oke, akun apa saja? Oke, peralatan debit, betul. Kemudian apa lagi? Yo, teman-teman yang lain menambahkan jawabannya Mbak Wiwin. Oke, tadi utang usaha. Utang usahanya berapa? Peralatan debit, kas, dan utang. Coba teman-teman sambil mencatat nominal uangnya, coba teman-teman. Peralatan debit, oke betul, peralatan debit. Aduh teman-teman harus sudah. Oke, tambah 5 menit lagi ya. Tambah 5 menit lagi ya teman-teman ya, menghabiskan soal nomor 27. Coba teman-teman sambil mencantumkan nominal uangnya. Peralatan debit berapa, kas kredit berapa, utang
kredit berapa? Coba teman-teman yuk kita menghabiskan soal nomor 27. Oke, peralatan debit betul, utang usaha kredit betul. Yang satu akun apa? Yang satu akun apa teman-teman? Ini ya jawabannya tadi Mbak Wiwin ya. Kasnya berkurang. Oke, peralatan debit, kasnya kredit, utangnya kredit. Oke, jawaban teman-teman adalah betul. Oke, saya simpulkan ya jawaban dari soal nomor 27. Oke, berarti peralatan bertambah debit ya. Peralatan bertambah debit 1.500.000. Kemudian baru dibayar 1 juta, maka kasnya kredit karena berkurang 1 juta. Kemudian karena peralatan yang dibeli 1.500.000 baru diberi uangnya 1 juta, maka masih punya utang sebesar 500. Utang bertambah masuk ke dalam kredit sebesar 500.000. Oke, sekarang tanggal 5. Coba teman-teman, tanggal 5 Mei. Tanggal 5 Mei yo, terakhir diterima pendapatan jasa. Kita menerima pendapatan, maka akun apa yang bertambah? Yo, tanggal 5 Mei. 5 Mei yo, teman-teman, lanjut. Tanggal 5 Mei. Debit, apanya yang debit, Mbak Rofi? Oke, pendapatan ya, maaf. Diterima pendapatan jasa. Oke, betul. Kas bertambah debit. Oke, betul. Sekarang satu akun lagi yang masih kurang. Yuk, kas bertambah debit. Kita menerima pendapatan jasa. Satu akun lagi. Oke, sip, jawaban benar. Oke, saya simpulkan maka kas debit sebesar 15 juta, pendapatan bertambah kredit sebesar 15. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman ya. Oke, minggu depan kita lanjut lagi. Terima kasih atas antusiasnya teman-teman ya. Minggu depan kita lanjut lagi nomor 28. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mulai memahami bagaimana akuntansi itu dilaksanakan ya, dipraktekkan.
Teman-teman sudah mulai paham bagaimana menempatkan akun-akun itu sesuai dengan transaksinya. Oke, saya harapkan nanti teman-teman siap menghadapi ujian nasional, siap untuk mengerjakan soal-soalnya, kemudian teman-teman bisa menghasilkan hasil yang memuaskan gitu ya. Karena ini tadi ini sinyalnya yang tidak begitu bagus, jadi agak terganggu pembelajaran kita. Oke, kita lanjutkan minggu depan. Teman-teman semuanya semangat ya, teman-teman semuanya semangat masuk kelas. Mbak Kristina tadi agak terlambat sehingga 2 nomor saja yang bisa diikuti ya, yang lainnya nanti teman-teman semuanya download rekamannya. Itu nanti ada 2 rekaman karena tadi sempat terputus gara-gara laptop mati ya. Oke, semuanya terima kasih atas segala antusiasnya teman-teman, semoga bermanfaat. Selamat beristirahat, kita jumpa lagi di minggu depan ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman. Selamat beristirahat ya. Wis ngoceh sek duawane sek kolek mak kok terekam. Mama laptopku 3 jam mati. Boten maksudnya ora langsung lho, mana iso langsung kan langsung iso di upload nang Facebook. Nek boten ini kan mendadak larang. Kan wonten rekamane ngono Mak, otomatis tinggal ulang rekamane mau diputar ulang terus. Ya boten. Boten. Mau temen ayo ra iso podo.